Ikatan Dai Indonesia Pekanbaru memberikan tema kepada dai-nya untuk disampaikan kepada masyarakat. Judulnya memakan harta yang halal lagi baik. Ayat yang kita baca tadi, ya ayuhan nas, kata Allah, hai manusia. Allah bilang bukan ya ayyuhallazina aman. Berarti perintah makan yang baik, halal lagi baik ini bukan hanya untuk orang beriman saja, tapi untuk manusia secara keseluruhannya. Ada apa dan kenapa kita diperintah memasukkan sesuatu, yaitu makanan, melalui mulut, lewat ke tenggorokan, masuk setelah itu ke usus lambung, menjadi tenaga, darah, daging, berkembang, yang kecil jadi besar, yang lapar jadi kenyang, ya kan? Kadang yang lemas jadi kuat. Kenapa Allah suruh yang baik, yang halal? Ada apa? Jadi rahasia makanan yang halal lagi baik itu dahsyat. Dalam Islam luar biasa. Yang pertama adalah memakan makanan yang halal lagi baik, itu satu perintah Allah. Allah inginkan tidak ada satupun di dalam anggota tubuh kita yang makanan yang kita cerna ini, Allah tak ingin tumbuh suburnya badan kita ini dari yang haram. Maka kata Nabi, semua segala sesuatu yang kau masukkan, ya, lalu itu nabatat min suh, lalu dia dicerna, dimakan, akhirnya jadi kuat, jadi besar. Kata Nabi, kalau itu bersumber dari yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih utama bagi dia. Tidak main-main. Kalau kau masukkan yang haram, neraka. Pikirkan. Sekalipun ada yang bertanya, Ustaz, sekalipun 1000 perak, Ustaz, jangankan 1000 perak, 1 rupiah pun kau ambil dengan cara yang Allah tak ridha, kau menipu orang, kau ambil yang bukan hakmu. Makanya kata Nabi, ma mala'a ibnu Adam wi'a batnihi syarran. Tidaklah anak Adam itu dia memenuhi bejananya, yang paling buruk itu adalah perut. Maka kata Nabi, cukuplah luqaimat, suapan-suapan yuqimna sulbah. Cukuplah beberapa suap hanya untuk menegakkan tulang rusuknya. Maksudnya apa? Nabi tak ingin umat ini ambisi dalam makan. Makanya hikmah dari tema dan puasa kita ini masuk dia. Kujadikan perutmu keroncongan dari jam 5 ke jam 6.30. Ada yang sakit? Tak ada. Lapar? Ada lah. Tak mungkin puasa tak lapar. Itu fitrah. Ada yang menderita? Hah? Secara manusiawi fitrahnya betul, lapar, lemas. Tapi secara panggilan iman, pahala.
Maka yang Allah panggil bicara lapar, menahan hawa nafsu syahwat itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Tayyib. Bicara makan halal ini, tayyib ini, satu hal yang harus menjadi prinsip kita adalah apa? Allah menjamin siapapun makhluk di muka bumi Allah ini pasti makan. Sampai kata Allah ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah hewan yang melata sekalipun. Apa itu? Ular, cacing, ulat, melainkan Allah jamin rezekinya. Burung terbang dari sangkarnya, temboloknya kosong, kata Nabi. Tapi begitu dia berusaha bergerak, tengok jambu masak batuk, pisang masak dapat batuknya, makannya. Tengoknya ulat-ulat yang menempel, batuknya makan, ulang temboloknya berisi. Masya Allah. Jadi jangan sampai tipis iman kita berkaitan dengan rezeki Allah. Walaqad qassamna bainakumur rizq. Kami udah atur, kami udah bagi. Setiap manusia itu udah ada rezekinya. Tapi jangan lupa, jangan banyak mimpi. Makanya jangan banyak nonton sinetron. Dia pikir suaminya CEO. Rupanya tukang. Jangan mimpi pulang-pulang suami bawa mobil Rolls Royce. Mana bisa? Alphard, Fortuner, Pajero. Gara-gara kebanyakan nonton sinetron. Supaya kita qanaah, tahu diri tentang rezeki, maka salah satu yang disebut Nabi itu apa? Berilah makanan itu makanan yang halal kepada keluarga kita. Maka jangan pernah sia-siakan, wahai ayahanda, orang-orang yang ada di bawah kita seperti istri dan anak-anak kita. Kalau ada pembantu-pembantu kita, beri mereka makanan yang halal. Bukan hal yang mewah, bukan mesti yang wah, tapi halalan thayyibah. Ustaz, saya pingin kaya, saya pingin memberi makan anak istri keluarga saya yang mewah-mewah, ada udang galah, dendeng tiap hari, ya kan? Daging-daging rusa dan seterusnya. Silahkan, hukumnya mubah. Yang penting kaedahnya halalan thayyibah. Supaya apa? Kata Nabi, supaya doa kita ini mustajab. Datang malaikat Ash'as aghbar yamuddu yadaihi ila sama, pakaiannya compang-camping, kusut masai penampilannya. Dia menengadahkan tangan ke langit. Dia minta, ya Rabb, makannya haram, minumnya haram. Dia masukkan makanan ke mulut, ke tenggorokannya sesuatu yang haram. Mana mungkin akan dikabulkan doanya? Fa anna yustajabulah. Tertolak doanya. Jangan pernah bawa sendal orang.
besok kaki kita dibakar di neraka. Jangan pernah ambil duit orang, buah-buahan orang, tanah orang. Ingat, kau geser patok tanah orang, yang kau geser itu bukan hanya semeter di atas bumi, tapi 7 lapis bumi ke bawah tanah sana. Berapa hektar yang kita ambil? Nah, pikirkan. Jadi yang digesernya patok tanahnya semeter kali 20. Dipikirnya yang dicurinya itu cuma di atas. Rupanya tidak. Sampai ke perut bumi sana. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata ulama? Bahwa memakan harta yang halal lagi baik. Bahkan memberikan kepada orang-orang yang kita cintai itu termasuk salah satu nikmat. Bahkan bisa menjadi wasilah ketika himpitan, bahkan derita yang dialami seseorang. Itu ada hadis. 3 orang pergi ke padang pasir, hujan lebat, masuk ke gua dia. Qadarullah menggelinding batu, gelindingan batu besar itu tepat jatuhnya di mulut gua, sehingga mereka ketutup. Batu besar, gimana mau mendorongnya? Akhirnya salah satu mereka bilang, kita tak akan bisa keluar dari perut dalam gua ini kecuali kita bertawasul dengan amal-amal soleh kita. Rupanya satu orang ini, coba lihat dahsyatnya harta yang halal, usaha yang halal, dan itu menjadi apa? Solusi di saat datangnya ujian yang dahsyat. Satu orang ini dia bilang apa? Ya Allah, aku hari-hariku, dia kan peternak, misalkan sapi susu. Itu dia biasa beri ke ayah emaknya sebelum ke istri dan anak-anak. Hari itu dia bertawasul di gua itu, ada kisah dia. Apa kisah dia? Ya Allah, suatu hari aku pernah terlambat membawa susu ini. Ayah makku udah tidur. Sementara istri anak-anakku menangis. Pingin air susu ini ya Allah. Tapi apa? Dia tetap memegang sambil tidur sampai terbangun ayah emaknya, dan dia tak kasih air susu itu ke anak istrinya. Apa dia bilang? Ya Allah, kalau memang itu amal solehku, bukakanlah pintu gua ini. Krek, tuh buka sih. Masya Allah. Kemudian ya akhal Islam. Nah, harta yang halal itulah yang membuat sehatnya anak-anak kita. Itulah yang membuat rukunnya keluarga kita. Harta yang halal yang dimakan, dipakai, disimpan itulah yang membuat nikmat pertemuan kita di surga nanti. Itu yang membuat amal-amal kita hari ini itu kekal nanti. Kalau tidak, gosong. Makanya disebut Nabi apa? Muflis. Apa arti muflis? Bangkrut. Maka ayahanda ibunda, jangan pernah membangun istana di dunia ini dengan yang haram. Jangan.
dia tak akan berkah. Walau satu bata pun, walau satu goni kerikil pun, satu sak semen pun, buang itu. Ayahanda pegang ini. Walaupun nanti 2.500 kau belikan kangkung seikat, dimasak, disantap, tapi 2.500 itu bersumber dari yang haram, dimakan semeja anak, istri, suami. Bayangkan masuk ke perut jadi darah, jadi daging, tapi dari yang haram. Na'udzubillah. Apa kata Nabi SAW? Lebih baik kalian ambil seutas tali. Ini nikmat berusaha ini. Kalian punya kebun sikit-sikit, alhamdulillah. Pergilah ke kebun itu, bawa seutas tali, cari kayu, ikat. Ini ibarat orang disuruh mencari nafkah yang halal walaupun di depan orang terasa hina. Kata Nabi, seutas tali itu bentangkan. Susunlah kayu itu dari hutan itu. Ikat. Pergi ke tepi pasar, jual. Hasil menjual kayu bakar itu. Kan dulu tidak ada kompor gas. Dulu semua kalau mau masak pakai apa ayah bunda? Kayu. Dan ternyata di negara-negara seperti Cina, daerah-daerah pegunungan, dan zaman sekarang, ternyata mereka lebih senang makan makanan, masak masakan yang dimasak pakai apa? Kayu. Hadis itu menyebut, tidak usah gengsi dengan yang halal, walaupun di mata manusia seolah pekerjaan itu hina. Nah, dengar nih nak, walaupun yang dimasak emak kita di rumah telur dadar, punya kawan kita ada dendeng, ayam, seterusnya rendang, nggak usah gengsi. Penting yang ku bawa ini masakan emakku ini halal, ini baik. Jangan gengsi. Dulu tanyalah atok nenek ayah mak kita. Pergi sekolah, baju itu betempel 5, betempel 3, resleting dijahit pakai kancing peniti, biasa saja. Tidak ada gengsi. Itu nikmatnya harta yang halal itu. Terakhir, harta yang halal lagi bayi ini, ayah bunda yang dirahmati Allah. Kata ulama begini, kalau bisa jangan hanya ditumpuk dan disimpan. Usahakan bukan kita saja yang memakan. Apa itu? Apa? Hah? Nah, tengok sih. Apa itu? Kasih orang. Jadi memakan harta yang halal itu jangan untuk diri sendiri. Kita makan bersama itu lebih nikmat. Berbagi. Coba ini ada ilustrasi. Ustadz baru baca buku. Apa kira-kira yang nikmat tentang harta makan yang halal? Di dunia hewan, ternyata hewan itu tidak tamat. Kalau pernah menonton film hewan, datanglah seekor harimau menerkam seekor misalkan kijang rusa. Ngap-ngup dimakannya, sudah kenyang, pergi dia ditinggalkannya di situ. Datang pula elang. Datang cetah, makan pam-pam, kenyang, tinggalkannya. Datanglah misalkan semut, makan juga di situ.
Jadi mereka tidak tamak. Ini pesan Bapak Ibu. Jangan kalian kurangi timbangan kalian. Ini nih musim-musim nasi kotak dan seterusnya ya. Hati-hati. Memang ya yang kalian kurangi 1.000, 2.000 kali 3.000 bungkus, 4.000 bungkus. Makan kalian lah yang haram tuh. Hati-hati. Jangan, kata Nabi, sampai turun ayat Allah, wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang dalam timbangan. Hati-hati. Hati-hati. Untuk orang kalian kurangi, tapi untuk kalian lebihkan. Jangan. Na'udzubillah min dzalik. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya Ustadz akan ngasih soal. 2 orang laki-laki, 1 perempuan. Masya Allah. Siapa yang mau ditanya? Siap. Mau ditanya? Mau hadiah? Nggak mau hadiah? THR nih. Tiket umroh. Doa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang penting berkah. Masya Allah. Pertanyaannya, dengar sini. Inilah, kita doakan calon-calon ustadz semuanya, calon ulama, calon penghafal Quran. Coba, apalah yang anak ustadz ketahui dari yang ustadz sampaikan tadi? Coba, apa tema kita? Temanya lupa. Memakan harta yang halal lagi thayyib. Masya Allah. Masya Allah. Kita dilarang makan harta yang haram. Contohnya? Betul? Tidak boleh makan daging babi. Apalagi? Mendekat. Apalagi yang nggak boleh kita makan? Mencuri boleh? Tak boleh. Jangan memakan hasil curian. Apalagi? Segala sesuatu yang bukan hak kita, kecuali sudah halal. Contoh, minta izin. Wah, minta pisang. Yo, katanya. Nek, minta jambu ya Nek. Ya, ambil secukupnya. Ambil secukupnya, jangan habiskan. Paham? Mau Dik? Kencang. Yang Ahmad, dengar nih. Sampai kata Nabi ayahanda, kata Nabi begini, tak akan bergeser kaki anak Adam nanti di hari kiamat kecuali ditanya 4 perkara. 1, umur kemana saja dia habiskan. Syabab, masa mudanya apa saja yang dia lakukan. Ilmu, dengan ilmu itu apa yang dia amalkan. Terakhir, harta. Wa an malihi min aina tasab wa fima anfaq. Dari mana dia dapatkan, usahakan, kemana dia belanjakan. Itu nanti di hari kiamat ditanya, sebelum kaki kita melangkah. Baik, yang akhwat, apa poin yang Ustadz sampaikan tadi? 1 aja. Ya, yang mukena biru, dongker. Dari situ aja, ya. Dah, situ aja. Apa? Harta.
Kenapa harta? Hah? Apa tema kita? Itu ajalah. Makanlah harta yang halal lagi halalan thayyibah. Ustadz, apa contoh yang mudah? Kenapa halal saja nggak cukup, harus thayyib? Coba Ustadz tanya. Tadi berbuka makannya apa aja? Nah, nak, tadi berbuka, sini nak, coba lihat sini. Boleh nggak kita makan sekali makan 10 bungkus? Halal, tapi 10 bungkus boleh nggak? Kan ada hadisnya tadi. Cukuplah kalau udah cukup kenyang dan bisa menegakkan tulang rusuk aja. Halal tapi ndak thayyib, sampai muntah, sampai bengkak perutnya, sampai pingsan, berarti nggak thayyib. Nggak boleh juga. Sekalipun halal ndak boleh kalau ndak thayyib. Nggak rakus dia. Baik nih, Masya Allah, anak solehah nih. Oke, nah, baik kita cukupkan.